Nah, masih Idul Fitri, saya tidak sengaja ngambil tema kok ada fitrahnya. Yalah, sekalian mumpung kemarin kita sudah Idul Fitri dan sudah pede bahwa kita kembali fitrah, kemudian juga mengeluarkan zakat fitrah. Jadi ada banyak fitrahnya, sekalian kita pahami apa sih itu fitrah. Makanya judulnya hanya fitrah malam ini. Mungkin tidak banyak hal baru, tapi enak untuk mereview. Kan saya sering bilang bahwa kita itu sering-sering mengingat-ingat siapa diri kita dan jadi manusia yang sejati, manusia yang benar, yang hakiki. Nah, manusia yang hakiki itu antara lain manusia yang menetapi jalur fitrahnya sebagai manusia. Saya sering nyindir, wong kita jadi manusia aja sering tidak bisa. Nah, malam ini kita belajar sedikit seperti apa sih fitrahnya manusia itu. Idul Fitri itu kan kita artikan kembali fitrah. Tidak apa-apa, itu kearifannya orang Indonesia, meskipun makna harafiahnya sebenarnya bukan itu. Itu kalau pakai bahasa Arab di Mu'jam itu lebih, hari ini lebih dimaknai hari raya. Jadi itu hari raya fitrah. Jadi makanya ada Idul Adha. Kalau Idul Adha diartikan kembali menyembelih, kan ya tidak cocok. Wah, Idul Adha berarti kita kembali menyembelih, kan tidak. Kalau Idul Fitri kembali fitrah. Memang maksudnya hari raya, itu hari raya. Lebih fokus pada makan-makan, perayaannya itu Id. Makanya di Al-Quran itu, di surat Al-Ma'idah ada ayat yang punya idan li awalina wa akhirina. Itu kan orang-orang Bani Israel yang minta diturunkan makanan pada Nabi Isa. Nah, terus setelah itu mereka ingin pesta-pesta dengan makanan itu. Nah, itu istilahnya pakai Aid. Jadi makanya hari raya kita dikenal sebagai Idul Fitri dan Idul Adha. Fitri juga ya memang fitrah, antara lain artinya kesucian. Tapi banyak ulama mengartikan fitrah ya dari arti nanti satu akar kata dengan futur, yang artinya ya kembali makan lagi. Jadi Idul Fitri itu dimulainya kita bisa makan lagi, khususnya makan pagi. Makan pagi bahasa Arab itu futur, sarapan. Jadi Idul Fitri itu kita merayakan hari kita bisa sarapan lagi. Secara harfiah itu cuma dimaknai secara dalam, secara esensial oleh para ulama termasuk di Indonesia menjadi kembali fitrah dengan filosofi orang yang sudah puasa itu jiwanya akan terbersihkan. Apalagi nanti ada tugas akhir namanya zakat fitrah. Nah, maka hasilnya adalah wisuda namanya Idul Fitri. Oke. Nah, sekarang kita lupakan idulnya, kita ambil fitrahnya. Apa itu fitrah? Secara harfiah tadi ya sudah kita jelaskan, ya fitrah itu tabiat, ciptaan, asal kejadian. Itu mana asalnya itu. Jadi makanya kita sering ada orang bilang bahwa ya sesuai fitrahmu saja. Kalau ada laki-laki kok gawanya ke perempuan, dan kita sebut wah itu menyalahi fitrahnya. Itu sering itu. Jadi asal kejadiannya. Kadang juga diartikan suci, kosong. Kayak hadis itu kan kullu mauludin yuladu alal fitrah
fa'abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu terlahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci. Maka ibunya, orang tuanya, kedua orang tuanya yang membuat dia jadi Yahudi, apa Nasrani, apa Majusi. Jadi fitrah itu berarti suci, tidak ada isinya apa-apa, kosong. Jadi kalau kamu pas tidak punya uang, dompetku sedang fitrah. Nah, jadi suci, tidak ada isinya apa-apa, masih murni Pak dompetnya. Nah itu suci namanya. Makna kedua dari kata-kata fitrah. Ada juga makna ketiga, kadang diartikan agama atau jalan. Ini mirip, agak dekat maknanya kalau kita pakai istilah khittah. Jadi jalur yang benar itu ini. Nah makanya di Al-Quran ada ayat fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallah allati fatoron nasa alaiha. Maka luruskanlah wajahmu menghadap pada agama yang lurus, yaitu fitratallah. Jadi agama itu fitrah dari Allah yang fatoron nasa alaiha. Jadi pedomannya manusia, jadi agamanya manusia. Jadi secara letterlek itu. Maka Idul Fitri mungkin pasnya adalah kita kembali pada jalur yang benar. Jadi kita kembali pada fitratallah. Setelah sebulan kita latihan, mungkin sebelum Ramadan kita banyak keluar jalur, Ramadan itu kita kembali ke jalur. Kemudian diuji kemelekatan kita dengan dunia lewat zakat fitrah. Akhirnya kita Idul Fitri sah, kembali pada fitrah.